Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Bangkit TV dimanapun berada, alhamdulillah sore hari ini kita bisa hadir langsung berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Furqon. Dan bersama saya sudah bersama Kiai Haji Muhammad Irfan Halimi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqon. Namun ada yang kita akan gali, yang mana pendiri dari Pondok Pesantren Al-Furqon ini adalah beliau Kiai Haji Aziz Umar, yang merupakan ayahanda dari Kiai Haji Irfan Halimi ini. Pak Kiai Irfan mungkin bisa menceritakan siapa itu sosok Mbah Kiai Haji Aziz Umar yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Al-Furqon. Terima kasih. Terus kalau yang bisa saya tangkap dan saya potret dari sosok Bapak, beliau adalah, kalau dari sisi keluarga ini beliau putra kedua dari 6 bersaudara. Ini putra Simbah Haji Muhammad Umar yang berdomisili di Dusun Sambeng, Kecamatan Serandaan atau Kapanewon Serandaan, Kabupaten Bantul, yang memang sejak kecil beliau punya ghiroh, semangat yang tinggi untuk belajar agama, karena didukung oleh lingkungan yang kental sekali dengan agama Islam di lingkungan Dusun Sambeng menika, sehingga beliau sejak kecil sudah belajar agama dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana. Dan sampai pada ketika beliau sudah tamat PGA, ini sudah mulai berdakwah, dan memang dunia dakwah ini dunia beliau, dakwah pendidikan, ya, yang saya tangkap beliau ini seorang pendakwah, seorang pendidik. Dan ketika di masa-masa kelahiran saya ini beliau juga masuk terjun di dunia politik. Tetapi yang luar biasa dari apa yang beliau lakukan, terus politik ini bukan sekedar politik bagi beliau, tetapi politik adalah alat dakwah. Itu yang kemudian saya kagum kepada beliau, itu adalah memegang prinsip ini, dan sampai akhir hayat beliau prinsip itu masih terjaga dengan baik. Jadi paling tidak ada 3 hal itu di luar yang lain, ya. Kalau dari sisi hobi, mungkin beliau ini sangat senang dengan sesuatu itu yang bagus. Pokoknya kalau apa-apa itu langsung yang bagus. Misalnya beliau dulu pernah memelihara kambing. Ini juga kambing yang bagus sekalian, kambing etawa yang bagus. Memelihara sapi juga sapi yang bagus begitu. Kalau beli apapun itu yang ditanamkan, yang saya tangkap, nek tuku apa-apa ki sisan sing apik, awet begitu. Itu yang termasuk itu merasuk dalam kami putra-putra beliau, termasuk ketika kami membangun ini juga dicontohkan oleh beliau. Nek bangun kuwi ya wesine nek perlu diluwi, nek butuhe wesi kuwi ukurannya 16 beri 18 gitu. Sehingga itu akan awet bangunan itu begitu. Itu yang kami tangkap dengan sosok Bapak itu seperti itu. Menarik tadi gaya berpolitik beliau, yang mana berpolitik untuk berdakwah. Itu bagaimana Gus? Apa yang berkesan bagi jenengan tentang gaya berpolitik dari Mbah Kiai Aziz Umar nih? Terus itu berangkat dari beliau ketika terjun di dunia politik itu pasti selalu dalam bimbingan guru beliau. Dalam hal ini ada satu cerita, misalnya ketika waktu itu beliau di periode pertama itu
di P3 aja menyebut partai tidak apa-apa ya. Iya. Di P3. Nah, ketika perubahan era atau rezim itu kemudian yang menjadi penguasa ini adalah Golkar, ya beliau kemudian mohon izin dan diizinkan oleh guru beliau, Allah yarham Kiai Haji Ali Maksum waktu itu, dan Kiai Haji Dahlan Watu Songol itu untuk bahkan ditugaskan sampai ke sana, ditugaskan untuk ke Golkar. Nah, sehingga ketika dakwah ini kan, jadi politik ini ya sebagai alat saja untuk dakwah. Ketika memang kemudian partainya ini ada partai yang lebih maksimal untuk berdakwah, beliau bisa beralih ke sana gitu. Nah, ini yang saya tangkap, tetapi memang tetap dalam bimbingan guru-guru beliau. Artinya beliau tidak secara itu keinginan pribadi, tidak memang ditugaskan ke sana, dan beliau memerankan di politik itu, memerankan perannya dengan baik. Ya, misalnya waktu itu yang saya dengar dari cerita beliau itu dengan Bapak Bupati Bantul waktu itu sekitar tahun 90-an awal, itu ketika ada pemilihan kesra di desa-desa sebantul ini, Bapak terlibat di situ. Sehingga memastikan bahwa masyarakat ini akan terlayani oleh sosok seorang kesra yang memang paham agama. Salah satunya itu yang saya tangkap, yang saya catat betul. Oh, ternyata politik bisa menjadi media dakwah. Betul sekali. Nggih. Kayak mungkin ada ini Gus, bagaimana karakter khas dari Kiai Haji Aziz Umar ini ketika berdakwah nih? Kalau yang kami dengar dari banyak ketika kami kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat yang dulu mengenal betul bagaimana sosok Bapak ini, memang waktu itu, karena waktu itu belum seperti sekarang dai-dai itu bisa dilihat berapa orang begitu, dan Bapak itu termasuk seorang dai yang mempunyai tempat di hati masyarakat, sehingga sering sekali tokoh-tokoh masyarakat itu berbicara, bercerita kepada saya, kepada putra-putra beliau, bahwa wah dulu kalau sudah yang ngaji Pak Aziz itu Masya Allah itu berbondong-bondong untuk, karena beliau juga seorang orator, kemudian didukung secara seni, beliau juga qori bisa, kemudian dari sisi suara juga bagus, sehingga itu semakin menarik bagi masyarakat yang mendengarkan ceramah-ceramah beliau. Kemudian untuk Gus, rihlah mungkin ya ngajinya dari Mbah Kiai Aziz Umar ini di mana saja? Kalau Bapak itu sepengetahuan saya, memang waktu itu semasa kecil beliau ini mengaji Quran di Sambeng ini kepada murid yang mengaji kepada Mbah Kiai Munawir Rabia, sehingga Quran beliau ini sanadnya memang kepada Mbah Munawir. Kemudian dalam perkembangannya beliau memang tidak secara spesifik kemudian mondok di tempat tertentu, tapi beliau ketemu dengan guru-guru, mengaji kepada guru-guru beliau, termasuk salah satunya yang saya ingat, beliau ketika sambil kuliah dulu itu menyempatkan waktu mengaji dengan Allah yarham Kiai Haji Ali Maksum di Krapia. Itu yang termasuk menjadi kiblat, termasuk kiblat politik beliau juga, Simbah Kiai Ali Maksum menikah. Dan banyak tokoh-tokoh kiai-kiai yang sangat dekat dengan beliau, dan beliau mengaji meskipun dalam tanda kutip dimaknai secara lebih luas, mengaji kepada guru-guru beliau, Simbah Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, Simbah Kiai Haji Mufid Mas'ud, dan banyak kiai, termasuk
untuk thariqah beliau ini kepada Sembah Kiai Mbah Zen Purworejo menika, dan ada Mbah Kiai Muhyiddin di Jeran Bantul. Itu yang saya bisa menangkap hubungan sanad beliau itu kepada beliau. Dengan Mbah Dalhar Watu Congol. Untuk ya itu ada cerita juga terkait dengan kepindahan tadi beliau di partai politik menika. Beliau matur kepada Allah yarham Simbah Kiai Ali Maksum dan diberikan izin untuk dan bahkan ditugasi pindah ke Golkar, dan beliau juga matur kepada Sembah Mbah Dalhar Watu Congol, dan beliau juga diberikan izin. Bahkan waktu itu yang sempat diceritakan kepada saya itu beliau sampai diminta untuk berdiam diri atau berdoa zikir di satu tempat khusus yang di kamar Mbah Dalhar itu yang naik di atas begitu. Yang saya dengar cerita langsung dari beliau. Jadi perjalanan Mbah Kiai Aziz Umar ini tidak lepas dari petunjuk-petunjuk dari guru-guru beliau. Mungkin Gus Kiai, ada kisah-kisah menarik ataupun kisah unik yang pernah diceritakan kepada jenengan dari rihlah atau perjalanan dari Mbah Kiai Haji Aziz Umar dalam mengaji maupun berdakwah. Kalau cerita-cerita yang unik banyak sebetulnya, bagaimana suka duka ketika waktu itu jalan belum halus, masih gelap, beliau dengan sepeda atau kadang dipapak, dijemput pakai motor atau berangkat sendiri, itu luar biasa. Dan santri-santri senior waktu itu juga banyak bercerita ketika nderek bapak, entah itu ketika pakai motor roda 2 hujan-hujan sampai direwangi nginep di mana begitu, terus sampai pulangnya itu pagi misalnya. Itu waktu itu memang kondisinya masih seperti itu. Beda dengan sekarang yang sudah halus ya. Memang perjuangannya luar biasa. Itu yang mungkin kami yang muda-muda ini yang tidak bisa kemudian menyamai perjuangan beliau di situ itu. Dan satu hal yang mungkin melengkapi sosok bapak itu, beliau itu sosok yang berpikiran ke depan, sudah sangat maju, visioner betul. Termasuk misalipun dalam hal kelembagaan ini sejak awal itu pesantren Al Furqon sudah, kemudian akta notaris ini sudah ada, kemudian ketika peraturan berganti untuk sampai ke Kemenkumham ini juga langsung, sehingga ketika ada hal-hal terkait dengan legal formal pesantren kita sudah lengkap, kita sudah lengkap. Itu yang termasuk saya sendiri mengalami, misalnya ketika waktu itu saya lulus SMA, karena bapak itu putra-putranya itu 3 itu disekolahkan di sekolah umum, tetapi di pesantren, sehingga ingin memadukan umum dan pesantren, karena itu juga menjawab persoalan waktu itu, isu-isu yang dikembangkan, misalnya mondok itu marai bodoh, ora bakal pinter. Nah, ini dijawab, dan kami ini anak-anak beliau, putra-putra beliau ini yang sebagai untuk menjawab langsung, lho anakku tak nah ke pondok, ning sekolahnya juga di sekolah umum dan itu juga tidak main-main gitu. Itu dipakai untuk menjawab. Nah, ketika saya lulus SMA itu saya kepengen masuk UGM, tetapi bapak itu dek, kalau dengan saya kan dek ya. Oleh sampean pengen mlebu UGM rapopo, ning nek iso karo nang IAIN waktu itu mlebu tarbiyah. Dan waktu itu ternyata yang diijabah oleh Allah ini apa yang disarankan oleh bapak. Yang UGM saya ndak lolos itu. Saya masuk di tarbiyah PAI. Dan hari ini saya baru merasakan bahwa ternyata apa yang disarankan, difikirkan oleh bapak berapa puluh tahun yang lalu itu saya merasakan sekarang ini. Itu yang secara pribadi saya merasakan betul tadi, apa yang saya sampaikan, punya pikiran ke depan itu seperti itu. Berarti
apa yang bisa kita ambil dari sosok Mbah Kiai Aziz Umar ini adalah pemikiran beliau yang visioner ke depan gitu. Oke, terakhir Kiai, adakah pesan khusus dari Mbah Kiai Aziz Umar kepada jenengan untuk melanjutkan ke depan Al-Furqan ke depan ini? Tentu kalau bagi saya pribadi, apa yang beliau sampaikan itu, cita-cita beliau adalah saya mendapatkan istri yang hafizah. Itu yang sangat membekas di hati saya, dan alhamdulillah karena saya tidak bisa mencari sendiri, akhirnya dicarikan. Dan ketika saya derek apa yang menjadi kersanipun orang tua, itu saya merasakan betul keberkahan dari ketaatan seorang anak kepada orang tua. Nah, kemudian untuk pengelolaan kelembagaan itu yang saya catat betul adalah jangan sampai ada anak yang kepengen ngaji tetapi tidak diterima. Itu yang terus kami pegangi, satu hal itu, sehingga kami dalam visi misi itu ya memfasilitasi semua kalangan untuk bisa mengaji dan sekolah berpendidikan formal. Dan insya Allah mohon doa restunya ke depan kita akan juga mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan formal yang lain untuk melengkapi kebutuhan para santri, sehingga bisa terfasilitasi di Al-Furqan ini. Menjawab tantangan zaman gitu tentunya. Sahabat-sahabat Bangkit TV dimanapun berada, subhanallah luar biasa sekali dari sosok Allah Yarham Kiai Haji Aziz Umar ini. Kita bisa belajar banyak yang dapat kita ambil, rihlah keilmuan beliau dan juga pemikiran beliau yang sangat visioner, dan terbukti sampai sekarang bahwa Pondok Pesantren Al-Furqan ini berkembang sangat luar biasa sekali, memadukan antara pendidikan formal dan juga pendidikan pesantren yang menjadi salah satu cita-cita beliau. Sahabat-sahabat dimanapun berada, kepada sahabat-sahabat Bangkit TV dimanapun berada, apabila ingin berziarah, sowan langsung ke Pondok Pesantren Al-Furqan ataupun berziarah di makbarohnya Allah Yarham Kiai Haji Aziz Umar, lokasi makbarohnya berada di Kompleks Pondok, berada di samping Masjid Pondok Al-Furqan, yang mana kita sedang berada tepat di hadapan kami, di hadapan kita, makbaroh Mbah Kiai Haji Aziz Umar. Semoga semangat perjuangan dari Mbah Kiai Aziz Umar ini dapat kita contoh dan menjadi salah satu sumber penyemangat kita untuk terus berkhidmah, menyebarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, dan memberikan kemaslahat kepada masyarakat, kepada jamaah luas. Mungkin itu saja perjalanan kita sore ini mengupas sosok yang luar biasa Allah Yarham Mbah Kiai Haji Aziz Umar, pendiri Pondok Pesantren Al-Furqan, Sanden, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.